Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, di video kali ini saya ingin ngajakin teman-teman bikin pepes. Coba tebak, ini pepes apa? Yap, bener banget, ini adalah pepes tahu dan ini cara bikinnya sangat mudah. Bahan-bahannya pastinya sangat mudah juga untuk ditemuin di sekitar kita. Buat yang udah penasaran nih apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama, di sini udah saya siapin satu ikat kemangi seperti ini. Selanjutnya di sini udah ada 2 batang daun bawang. Nah, daun bawangnya ini akan kita potong-potong kecil-kecil. Di sini saya potong kecil-kecil di rajang halus seperti ini aja. Setelah itu, di sini udah saya siapin 1 sampai 2 batang serai. Kalau misalnya besar, teman-teman bisa menggunakan 1 batang serai aja. Kalau misalnya kecil, bisa menggunakan hingga 2 batang serai. Nah, di sini saya menggunakan 1 batang serai aja karena lumayan besar ukurannya. Selanjutnya kita akan bikin bumbu halusnya. Di sini untuk bumbu halusnya ada 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Selanjutnya kita masukin juga 2 butir kemiri ke dalam chopper. Kemudian ada 4 buah cabai merah keriting. Saya di sini nggak ingin terlalu pedas, tapi ingin warnanya itu agak kemerahan. Kalau misalnya ingin lebih pedas lagi boleh aja, tinggal ditambahin dengan cabai orange atau misalnya cabai merah keritingnya lebih dibanyakin lagi. Nah, di sini untuk menghaluskannya saya menggunakan chopper dari Mitoshiba. Ini chopper CH200. Nanti hasilnya akan seperti ini. Saya sengaja bikin nggak terlalu halus, tapi kalau misalnya ingin dihaluskan juga boleh. Oke, kita akan olah bahan-bahannya ya. Nah, di sini saya menggunakan wok Cosmo Pen. Ini woknya ukuran 28 cm. Kalau misalnya beli 1 set, bisa dapetin 3 seperti ini untuk Cosmo Pen-nya. Selanjutnya kita panasin aja minyak secukupnya. Nggak perlu terlalu banyak supaya nanti nggak terlalu berminyak ya untuk pepesnya. Kemudian kalau udah panas, ini kita masukin aja bumbu halusnya. Setelah itu kita masukkan juga 2 lembar daun salam. Kemudian jangan lupa serai yang udah kita geprek tadi, kita juga masukin ke dalam sini. Kita tumis aja untuk bumbu halusnya ini sampai harum dengan api sedang ke kecil. Nah, sambil nungguin itu mulai harum, saya langsung aja olah untuk tahunya. Di sini udah ada 2 buah tahu ukuran besar ya. Kemudian saya potong-potong aja. Kalau misalnya semua langsung masuk ke dalam chopper nggak bisa. Jadi di sini untuk menghancurkannya saya menggunakan chopper. Tapi kalau misalkan mau menggunakan garpu atau apapun yang ada di rumah, karena emang kan tahu ini lebih mudah hancur ya. Nah, di sini saya menggunakan chopper. Nanti halusnya seperti ini, halus banget kayak gini. Ini yang kedua tahunya. Kemudian kita sisihin aja untuk tahunya ini sebentar. Kita akan lihat untuk bumbu yang kita tumis tadi. Nah, seperti ini aromanya udah keluar banget ya. Dari serainya juga udah harum. Pastikan benar-benar matang ya untuk bumbu halusnya ini supaya nanti nggak bau bahan-bahan mentah. Kemudian daun bawang yang udah kita rajang halus, kita masukin aja ke dalam tumisannya. Kita tumis sebentar sampai dia mulai layu. Lalu kalau udah selesai kita tambahkan aja tahunya ke dalam sini. Ini tahu yang udah kita hancurin tadi ya. Kita aduk rata aja sampai semua bumbunya itu tercampur rata. Kemudian bisa kita tambahkan garam sesuai selera aja. Di sini saya menambahkannya nggak terlalu banyak karena memang tahunya udah asin. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Jangan lupa setelah menambahkan garam dan kaldu bubuk diratain. Masak aja sampai semuanya benar-benar matang dan sesuai rasa. Kemudian tahap yang terakhir tinggal kita masukkan aja 1 ikat kemangi yang udah dipetikin. Nah, kita ratain, kita masak bentaran aja, nggak perlu sampai kemanginya ini layu. Kalau udah matang, kita matikan apinya. Kemudian di sini saya sisihin biar dia cepet untuk dinginnya. Kita sisihin aja dulu untuk tahunya ini. Sambil menunggu tahunya ini dingin, saya langsung siapin aja daun pisang untuk membungkusnya nanti.
Kemudian saya siapin juga ini kukusan, ini wok platinum pressure cooker dari Instant Cookware. Ini saya panasin aja kukusannya supaya nanti kalau udah selesai membungkus tahunya, membungkus pepesnya, kukusannya udah siap untuk digunakan. Kemudian di sini saya siapin sekitar 100 gram teri medan ya. Kalau misalnya digunakan ini sekitar 50-an. Jangan lupa untuk dicuci terlebih dulu untuk terinya. Nah, ini juga udah dingin. Untuk tahu yang udah kita diamin tadi, kita tambahkan aja 1 butir telur utuh ukuran besar. Kalau udah tercampur rata, kemudian kita bisa masukkan ke dalam daun pisangnya. Nah, di sini saya masukkan aja sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saya taburin aja dengan teri medan seperti ini. Nah, biar nanti dia lebih kerasa gitu untuk terinya, lebih adil, lebih sama untuk banyaknya dari terinya ini. Kalau misalnya teri medannya ini langsung diaduk jadi satu di tahunya, ini juga boleh, sesuai selera aja. Perhatikan untuk asinnya ya, karena memang teri medan ini udah saya cuci, tapi masih tetap agak sedikit asin, jadi perhatikan untuk penggunaan garamnya. Nah, untuk penggunaan garamnya itu juga opsional, bisa aja teman-teman nggak harus pakai garam karena memang tahunya udah asin, serta terinya juga udah asin. Nah, kalau udah dipincuk seperti ini, saya emang suka kalau bagian bawahnya seperti ini. Kalau udah selesai di sini, ini sisa terinya. Bagian atas-atasnya ini akan saya potong. Atau misalnya mau dipotong setelah dikukus juga boleh. Kalau saya lebih suka sebelum dikukus saya potong aja seperti ini. Kemudian ini kukusannya juga udah panas. Bahan-bahan pepesnya tadi udah selesai, langsung aja kita masukin. Nah, untuk 2 buah tahunya itu jadi sekitar 12-an. Seperti ini. Biasanya tergantung ukuran tahunya juga ya. Nah, ini kita kukus aja sampai dia matang. Kalau udah matang, ini saya kukus sekitar kurang lebih 30 menitan. Kemudian ini saya sisihkan aja. Ini udah matang ya. Langsung aja di sini saya akan bakar ya untuk pepes tahunya sampai dia keluar aromanya. Ini enak banget kalau dibakar, tapi meskipun nggak dibakar juga enak, tapi ya kan lebih enak lagi kalau misalnya dibakar seperti ini, dipanggang di atas teflon. Ini enak banget, harumnya tuh kerasa banget. Jangan lupa untuk dibolak-balik, jadi bukan satu sisi aja yang kita panggang atau kita bakar. Jangan lupa untuk dibolak-balik bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, kalau udah selesai, bisa kita sisihkan aja. Nah, ini dia pepes tahu bakar yang udah saya bikin. Ini enak banget, teman-teman. Wajib banget cobain bikin pepes tahu ini. Udah caranya gampang, bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Ini juga rasanya enak banget. Nah, kalau misalnya ada terinya, akan adil nih, kelihatan ada terinya di dalam pepes tahunya ini. Jadi nggak ada yang iri, ada yang dapat sedikit atau ada yang dapat banyak teri. Buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Kayak gini aja dimakan pakai nasi anget udah enak banget. Saya mau cicipin ini tahunya aja nih. Jadi tahunya itu nggak kempiar karena memang ada telurnya ya. Kalau misalnya mau dipedesin lagi itu juga lebih enak menurut saya. Ini enak banget tuh, kayak gini dalamnya ada terinya, tahunya, serta bumbunya itu juga kerasa banget. Bismillah. Enak banget. Nih, Masya Allah. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin pepes tahu ini di rumah. Ini enak dan mudah banget cara bikinnya. Jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin pepes tahu yang mudah dan enak seperti ini. Supaya teman-teman juga nggak lupa nih gimana cara bikin pepes tahunya. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.